puasa Arafah tujuannya beda dengan Ramadan. Tidak sama dengan Asyura, lain dengan Senin Kamis. Nah sekarang ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara kita merenungkan di hari ke-9 nanti menjalani puasa Arafah sehingga mendapatkan keutamaan terbaik seperti orang wukuf yang ada di sana. Nah ini yang jangan dibahas. Hari ke-9 maksimalkan. Kalau tidak percaya, nanti lihat perubahan yang terjadi pada hari ke-10. Dengan cara kita begini, lihat hari ke-10. Demi Allah saya katakan, kalau benar cara kita mengerjakan di tahun ini, di hari ini, akan terjadi perubahan pada hidup kita 5 hari ke depan. Waktu puasa kemarin Ramadan, apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang haji ayat 197-nya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Nanti setelah mau haji bawa bekal takwa, latihan dulu jadi orang baik, pulang-pulang dapat takwa, yang jeleknya ditinggal, yang takwanya muncul. 5 nih takwa. Nah yang menarik sekarang, yang tidak berhaji pun itu ada ayat ditempatkan di surat Al-Hajj, dan raihannya, ujungnya itu sama-sama takwa. Ayat 37 itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Takwa lagi. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya hewan, bukan darahnya, tapi puncak ketakwaan Anda dalam menjalani perjalanan 1 hari pertama sampai hari ke-10 Dzulhijjah itu. Dan itu waktunya sama. Di sana hari ke-10 lontar jumrah, di sini hari ke-10 sembelih hewan. Ayatnya sama-sama takwa, hadisnya sama. Setelah lontar jumrah menghadap kiblat, membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Yang lontar jumrah selesai itu Aqabah tanggal 10, dia menghadap kiblat baca doa itu. Yang nyembelih di sini sama hewannya, hadis riwayat Jabir bin Abdullah dari An-Nasai, menghadapkan ke kiblat lalu dibacakan Bismillahi Allahu Akbar. Begitu selesai disembelih dibaca doa yang sama, inni wajjahtu. Coba lihat. Tanggal 9 di sana wukuf. Ya kan? Wukufnya di mana? Di Arafah kan? Baiknya awas jangan salah tuh. Wukufnya di Arafah. Yang tidak haji di sini tanggal 9 puasa kan? Tapi puasanya bukan puasa biasa, nama Arafahnya pun disebut. Coba lihat tuh di hadis Muslim ya, nomor hadis 1162 itu. Perhatikan kalimatnya, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Siyam yaumi arafah, puasa yang ditunaikan pada momentum saat orang-orang melakukan wukuf di Arafah. Di sana kegiatannya wukuf, di sini kegiatannya puasa. Jelas gak? Jelas ya? Nah, apa pekerjaan orang wukuf, apa pekerjaan orang puasa? Karena kata puasanya, kemarin saya ungkap di Tanah Kusir, itu menggunakan kata siyam, bukan saum. Asyam, bukan asyab ya. Siyam ya. Saum itu artinya menahan secara umum, baik yang puasa dari subuh sampai maghrib atau nahan apa saja. Ya di Quran ada di satu saja disebutkan di surah ke-19 ayat 26. Satu sekali disebutkan kata saum. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Maryam silahkan makan, silahkan minum, tapi kamu saum. Oh, kalau saum masih umum, masih bisa makan, masih bisa minum. Tapi saumnya saum apa di sini? Falan ukallimal yauma insiya, nggak bicara. Jadi kalau mau nahan pulang dari sini nggak mau bicara, saum tuh.
Ya, pulang dari sini nahan berkedip saum tuh. Tapi kalau siam disebutkan kurang lebih 8 kali dalam Al-Quran, puasa yang ditunaikan dengan aturan tertentu, hukum tertentu, cara tertentu, hasil tertentu. Puasa Arafah tujuannya beda dengan Ramadan. Tidak sama dengan Asyura, lain dengan Senin Kamis. Saat puasa dilakukanlah renungan-renungan kehidupan seperti halnya orang wukuf di Arafah melakukannya. Walaupun terdapat perbedaan keutamaan amalan, tetap yang haji lebih utama karena tempatnya juga istimewa, pahalanya tinggi. Di Masjidil Haram sekali sholat 100.000, di sini 1 kan ya. Tapi inti dari amalan itu diperkenankan oleh Allah untuk kita pelajari sehingga punya potensi mabrur didapatkan walaupun belum ada kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi jangan disimpulkan bahwa sudah haji, tidak ya, esensinya. Nah sekarang ini yang akan kita bahas, bagaimana cara kita merenungkan di hari ke-9 nanti menjalani puasa Arafah sehingga mendapatkan keutamaan terbaik seperti orang wukuf yang ada di sana. Nah, ini yang jarang dibahas. Oke? Nah, tadi mukaddimah ya, sekarang baru kita masuk. Saya izin berdiri ya, jarang-jarang di sini berdiri. Dulu sering bawa kitab. Jadi tadi disebutkan keberhasilan orang yang haji, termasuk orang yang kurban, orang yang puasa sampai selesai tanggal 13. Ciri keberhasilannya mendapatkan apa? Takwa ya. Seingat ya, takwa itu adanya di mana dalam tubuh kita? Allah. Adanya di mana? Tuh, jangan lama-lama, waktunya terbatas. Wallahu a'lam gitu ya. Adanya dalam jiwa, dalam nafas. Dari mana taunya? Quran. Ini tempatnya takwa di dalam diri kita ya. Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 8-nya ini posisi takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas yang telah disempurnakan penciptaannya. Nafas itu sempurna ketika roh masuk ke dalam tubuh usia 4 bulan. Di begitu roh masuk ke dalam fisik ke tubuh kita, maka berubah nama roh itu menjadi nafas. Dari sini dimunculkan kata bernafas karena mulai muncul tanda kehidupan. Saya ulangi ya, roh ditiupkan usia 4 bulan kandungan, masuk ke dalam tubuh kita. Maka ketika menyatu roh dengan fisik, berubah nama roh menjadi nafas. Di situ mulai menyatu, di situ mulai beramal. Jadi nanti kalau seorang meninggal, yang dicabut itu apanya? Roh, tapi ketika rohnya itu pulang, berubah nama, cabutannya menjadi nafas. Datang dia dengan roh, pulang dengan nafas. Kullu nafsi dha'iqatul maut, bukan kullu ruhin. Coba lihat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan ruhul mutmainnah. Kenapa beda? Karena ketika masuk belum ada amal, masih kosong. Ketika menyatu dengan fisik sudah ada amal, dia pulang membawa amalan. Apa yang mendorong roh ini untuk beramal, nafas ini untuk beramal? Ini takwa. Adanya dalam nafas. Pelan-pelan ya, ini kajian agak dalam nih. Untuk mensupport supaya takwanya bekerja, dibuat lawannya, namanya fujur. Ada fajar, ada infajar, ada fujur, beda. Fajar, pancaran kebaikan yang membelah sesuatu gelap menjadi terang atau memunculkan yang baik dari yang tidak baik. Kenapa cahaya pertama yang membelah kegelapan menjadi terang itu disebut fajar? Karena dengan munculnya cahaya fajar itu, yang gelap menjadi sirna, yang terang mulai muncul. Karena itu sholat pertama disebut dengan sholat fajar, karena diawali dengan cahaya fajar yang membelah kegelapan malam. Quran surah 17 di ayat 78.
aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Infajar, kalau Anda mendapatkan pancaran berupa materi benda, misal gali air nih, ngebor, keluar airnya, itu infajar namanya ya. Contoh Al-Baqarah ayat ke-60, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat, bukan fafajarat, fanfajarat min husnata asyrata aina. Umatnya Musa minta kepada Musa 12 suku supaya punya mata air masing-masing supaya tidak ribut. Maka diilhamkan pada Musa, diwahyukan, kata Allah, pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Begitu dipukulkan, memancarlah 12 mata air. Itu infajar. Jelas? Kalau pancaran yang muncul dan mengeluarkan hal yang tidak baik terlihatnya, nggak bagus, memancar juga, nggak kelihatan, tapi dorongannya terasa, getarannya terasa, memunculkan hal yang tidak baik, itu fujur namanya. Fujur. Di sini mengarahkan kepada yang baik, di sini lawan dari takwa, terlihatnya seperti tidak baik. Pelan-pelan ya. Contoh, ini semua sifat baik ada di sini: jujur, rendah hati, sabar, dan seterusnya. Di sini ada lawannya. Ketika di takwa ada jujur, di fujur ada dusta. Jadi Anda nggak bisa mengatakan tidak ada dusta di antara kita. Nah, di fujurnya ada. Potensi dusta itu ada. Nah, rendah hati, di sini ada sombong. Jadi bakat sombong itu ada. Di sini ada sabar, di sini ada amarah. Perhatikan. Nah, sekarang fokus baik-baik. Tujuan fujur diciptakan bukan ingin membuat manusia larut dalam kesalahan, tapi supaya menstimulus, mendorong supaya sifat baik yang ditakwa ini muncul. Sebab kalau nggak ada ini nggak bisa diketahui. Contoh, tahu dari mana sabar itu ada kalau tidak ada amarah? Nanti ibu pulang ke rumah, Bu, ya, habis ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada panas, nggak ada apa-apa. Ibu bilang sama suami, "Pak, sabar ya, Pak." Kira-kira respon suami bagaimana? Mama sehat, ya? Maka diciptakan dulu ini supaya ini keluar. Sebab kalau tidak ada ini nggak mungkin muncul. Nah, caranya qad aflaha man zakkaha. Hidup orang itu akan menjadi ideal, cenderung bahagia, di rumah tangga bahagia, kan? Di rumah orang juga bahagia, di rumah Allah bahagia, di kantor bahagia, dan sukses. Kapan itu terjadi? Zakkaha, ketika mampu menyucikannya. Nah, sekarang saya tanya, nyuci itu buang bajunya atau buang kotorannya? Gak mungkin ada nyuci buang bajunya, kan? Buang. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada baju bersih dicuci? Tidak, kan? Berarti kotoran itu diciptakan supaya muncul bersihnya. Karena nggak mungkin ada bersih kalau nggak ada kotor. Kebayang ya? Nah, maka yang dimaksud di sini, ya, ini diciptakan bukan ingin membuat manusia jadi jelek, bukan, tapi supaya belajar dari sini, mencari lawannya ke sini. Jadi ketika Anda menemukan amarah, cepat pahami, oh, Allah menginginkan lewat ini sabar saya muncul. Misal, ini ke rumah, suami tiba-tiba marah. Nah, cara mengondisikan supaya cenderung tenang dan nyaman itu cari lawannya. Kalau amarah dititipkan pada suami, oh, berarti yang diinginkan dari saya oleh Allah sabar.
Alhamdulillah. Sabar. Nah, kalau dilawan cenderung tidak kondusif. Emang kenapa? Emang kenapa? Gak nyambung ya. Pelan-pelan nih. Jadi singkatnya bagaimana? Cari lawannya. Setiap menemukan yang tidak ideal, cari lawannya. Ada kasus penipuan, ketidakjujuran, ditampilkan itu supaya kita bisa belajar dari situ, kita menjadi pribadi yang jujur. Ada orang bersikap X tidak baik, cepat cari lawannya. Kenapa harus kita yang lihat? Kenapa kita yang dengar? Pulang ke rumah dibalik, istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum, kan? Jadi begitu menemukan istri cemberut, idealnya berdasar ayat ini suami senyum. Mama, kayaknya kenal, kan? Nah, terus kasih iPhone 16 tuh, selesai tuh. Nah, tapi kan dalam prakteknya tidak semudah mengatakannya, ya kan? Ya, makanya Ustadz juga sama aja. Nah, sama aja. Makanya jarang Ustadz bahas ini ada istrinya tuh jarang. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa? Karena ada satu makhluk yang sudah meminta kepada Allah supaya minta bagian dari dua yang ada di jiwa ini, dia goda, dia eksploitasi. Keterangan itu ditemukan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118. Quran surat 4 ayat 118. Kalau mau disempurnakan sampai jenis godaannya sampai ayat 119. La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah. Qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan dia berkata, ya Allah, aku diberi kesempatan sampai kiamat menggoda anak cucu Adam, maka aku akan mengambil satu bagian dari jiwanya supaya aku goda, dieksploitasi. Nah, bagian itulah yang ini yang fujur. Awas, hati-hati. Wala udhillannahum, aku akan sesatkan lewat sini. Tersesat, yang harusnya mensupport ke takwa, dia bikin jalan sendiri, bikin jalan sendiri, digoda secara halus. Harusnya begini, harusnya ini kesini jalurnya. Setiap menemukan dusta, jujur muncul. Setiap menemukan sombong, rendah hati muncul. Jalurnya harusnya kesini, tapi dia bikin jalur sendiri. Dia bisikin tuh, halus, tembus. Dan dahsyatnya, dibisikinnya dari pintu terluar. Nafas punya pintu kedua namanya kolbu. Sesuatu yang bergolak. Kenapa bergolak? Karena di sini tidak selalu sama. Makanya bangun tidur itu pikiran kita sudah bercabang ke pengajian atau lanjut tidur, kan? Kan? Bangun malam tahajud atau tidur lagi, kan? Nah, karena ini dua ini, makanya kolbu. Pintu terluar dari kolbu itu sodrun namanya, sodrun. Ini jamaknya nufus, ini jamaknya kulub, ini jamaknya sudur. Kalau dipindah ke sini jadi begini. Nafas, inti jiwa, takwa plus fujur. Nafas ada di kolbu, kolbu ada di sodrun. Jadi maaf ya, ini agak dalam ya. Ini dari dalam jiwa kita nih, nafas. Nanti keluar memandu seluruh tubuh kita lewat kolbu, lewat sodrun, masuk ke mata. Mata dibimbing takwa, maka mata melihat yang baik-baik. Telinga dibimbing takwa, maka telinga mendengar yang baik-baik. Lisan dibimbing takwa, maka lisan berkata yang baik-baik. Jelas gak? Nah, yang bahaya ini setan masuk dari sini, sodrun. Jamaahnya sudur, karena yang digoda bukan cuma 1-2 orang, semua dijamaahkan sudur. Buka surat ke-114, surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini. An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, dia goda dari sini. Masuk ke kolbu, tembus ke fujur.
Jadi dia bikin jalur sendiri. Yang harusnya fujur ini ke sini, ke takwa, dia bikin jalur sendiri sehingga bocor sini. Keluar sendiri. Dari nafas, karena ini supportnya tidak ke takwa, tapi keluar sendiri, akhirnya yang muncul sifat-sifat buruk. Itulah yang memandu tubuh berbuat yang tidak baik. Keluarlah perbuatan buruk, akibat ini, fujurnya bocor dari nafas. Perbuatan buruk yang dihasilkan dari fujur namanya apa namanya? Karena keluar dari nafas ketemu asu, disatukan nafas dengan nafsu. Ini bukan ilmu takatik ya. Dari mana taunya? Quran surah 12 Yusuf ayat berapa? 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau selama ini ada lisan yang harusnya berkata yang baik dengan sifat takwanya, keluar yang kotor, mencela, ngaji tapi mencela, ya, keluar kata-kata yang tidak baik. Berarti ada yang bocor di sini, ya. Awas nih, hati-hati. Ini obatnya spiritual, roh. Tubuh kita kan 3, roh, akal, sama fisik. Kalau punya penyakit fisik, datangnya ke dokter. Punya penyakit akal, datang ke sekolah, keilmuan. Punya penyakit roh, datang ke ulama. Obatnya syifa. Cari di Quran. Ini bocor nih. Mata suka lihat yang nggak bagus, bocor, ada yang salah di sini. Nah, itulah yang coba di hari ke-9 ini. Dan kan sekarang tanggal 5 kan? Coba dicatat selama 9 hari ini. Sampai nanti puncaknya hari ke-9. Kenali. Arafah itu kenali. Kenali. Hal-hal yang kira-kira banyak yang bocor di tubuh kita yang mana? Apa penyebabnya? Lisan berkata tidak baik. Telinga mendengar tidak baik. Kaki melangkah pada yang tidak baik. Kenalilah itu. Yang di Mekah itu wukuf, merenungi ini, dia catat, istighfari dan sebagainya. Di sini puasa. Nah, inilah yang selama 9 hari itu diajarkan bagi kita mengevaluasi diri. Sebab kalau ini yang muncul, yang tadi, keluarnya pasti salah. Kalau takwa yang mendorong, keluarnya pasti soleh. Kalau ada orang dominan pada kesalahannya, berarti belum muncul takwanya. Itulah sebabnya dia renungi dari tanggal 1. Kenapa Allah menjadikan amalan di hari 1 sampai 10 ini amalan yang sangat dicintai? Karena nilainya besar. Kalau hambanya benar mengamalkan petunjuk itu, akan berubah dia jadi orang baik. Jadi ukuran keberhasilan seseorang di bulan Dzulhijjah itu, kenapa awalnya istimewa? Istimewa, bukan cuma pagi siangnya Bu, Pak, malamnya pun istimewa. Kalau Ramadan kan 10 hari terakhir, Anda umumnya cari ganjilnya kan? Ya kan? Sholat malam di sini ganjilnya aja Ustaz ya, yang rame ya. Tapi kalau awal Dzulhijjah 1 sampai 10, ganjil genap semua sama. Sama semua. Coba lihat surah 89. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, aku bersumpah demi keutamaan fajar. Ada yang mengartikan di hari ke-10 Dzulhijjah. Karena di saat itulah orang menemukan kembali hakikat kehidupannya. Dia kenal siapa dirinya, ma'rifatul insan. Oh, dia tahu. Harusnya saya menjadi pribadi yang baik. Perannya apa? Sebagai suami, suami yang baik. Sebagai ayah, ayah yang baik. Sebagai istri, istri yang baik. Kenapa saya selama ini jadi tidak baik? Ada yang bocor. Walayalin ashr. Malamnya pun 10 itu semua istimewa. Wasyaf'i wal watr. Ganjil dan genapnya istimewa. Nah, amalan apa yang dikerjakan dalam istimewa itu? Salah satu yang paling utama adalah amalan muhasabah, evaluasi diri untuk mencatat, dan puncaknya nanti tanggal 9 direnungilah catatan itu. Nah, hari kelima ini catatannya sudah sampai mana? Dari mata, kan tahu pribadi kebiasaannya mata dipakai apa, kan? Lisan, telinga,
sampai ke ujung kaki. Catat. Ya, sambil puasa. Nanti puncaknya hari ke-9. Ya, begitu selesai, ya. Makanya kenapa hari ke-9 itu Umar bin Khattab itu sampai takbir di fajar hari ke-9, sampai takbir. Karena saking senangnya menemukan inti kehidupannya. Itu baru fajar, belum tanggal 10, masih tanggal 9 udah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena merasakan ada hidayah Allah pada dirinya yang membuat beliau semakin baik kembali. Takbir kan dibagi 3. Takbir perjuangan di medan juang, peperangan. Ya, takbir untuk memadamkan seperti kobaran api. Kalau ada api bertakbir. Ya. Yang ketiga, takbir perubahan diri kita menjadi lebih baik. Ya, misal di Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Begitu selesai Ramadan, Anda merasa lebih baik karena Allah kasih hidayah kepada Anda. Disitulah Anda memperbanyak takbir. Nah, Dzulhijjah beda. Begitu hari ke-9 dia merasa, oh ini kekurangan saya, ini kesalahan saya. Dia gembira karena menjadi pribadi lebih baik dari sebelumnya. Maka Umar bertakbir di hari ke-9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini untuk pribadi, bukan amalan kolektif. Kalau amalan jamaah masuknya hari ke-10. Ini saya tunjukkan amalan pribadi yang merasakan perubahan pada dirinya. Nah, inilah yang jarang dilakukan. Ketika seseorang takwanya hidup, solehnya meningkat, pertanyaan saya, hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat atau jauh? Dekat. Semakin dekat, karena sadar tentang kehidupannya. Dia mau pulang, harus jadi pribadi yang baik, nanti meninggal jadi orang baik, hidupnya lebih baik, jadi lebih dekat dengan Allah. Dekat itu bahasa Arabnya koruba, al-kurbu. Kalau jadi lebih dekat, superlatif, kurban namanya. Karena itu asal kurban, asalnya bukan menyembelih. Asal kurban itu adalah kedekatan yang bertambah kepada Allah yang diawali dengan penunaian amalan-amalan tertentu. Itu asalnya. Jadi inti orang yang berhasil nanti, ya, menunaikan awal Dzulhijjah ini, bertambah kedekatannya dengan Allah dan berubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau hari ke-10 belum ditemukan, hari ke-11 takbir lagi, zikir lagi, hari ke-12, hari ke-13, makanya disebut hari tasyrik di situ. Ya, hari munculnya cahaya baru dalam kehidupan. Ini makna jauhnya, makna hikmahnya. Jelas sampai sini? Nah, ini inti yang jarang dikaji, jarang dibahas. Kalau fikih lainnya saya kira sudah banyak dikaji. Ya, apakah nanti kurban boleh atas nama orang yang sudah meninggal? Dah, kan? Apakah kurban hanya untuk satu orang atau untuk keluarga? Sudah pernah dibahas. Syarat hewan berapa tahun usianya sudah pernah dibahas. Hikmah itu sudah pernah dibahas. Tapi yang ini jarang. Nah, ini yang kita bedah. Memang kajiannya agak rumit, tapi kita turunkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang terkait dengan ini. Kalau sudah ada perubahan, pertahankan sampai meninggal. Saya ulangi, pertahankan sampai meninggal. Itu yang kita nanti bawa. Nah, makanya syukuri kita yang terpilih bukan orang lain. Coba, sebagian sudah ada yang meninggal kan? Dan sebagian belum beriman. Kita terpilih. Jadi kalau tahun ini belum dimanfaatkan, belum tentu tahun depan dapat. Ini poin utamanya. Jadi ini yang ingin saya tekankan di kesempatan pagi hari ini. Kita sekarang ada hari ke-5. Kalau belum sempat hari ini, mulai besok hari Senin. Sambil puasa, catat. Ada cermin kan di rumah ya? Kalau nggak ada pakai handphone kan, lihat tuh tubuhnya tuh. Ah, mulutnya ini 1, Adi, 2, 3. Ya, tanya pasangan, terus koreksi pelan-pelan. Hari ke-9 maksimalkan. Kalau tidak percaya, nanti lihat perubahan yang terjadi pada hari ke-10. Dengan cara kita begini, lihat hari ke-10. Demi Allah saya katakan, kalau benar cara kita mengerjakan di tahun ini, di hari ini, akan terjadi perubahan pada hidup kita 5 hari ke depan.